Kutuk itu bisa terjadi ketika tanpa kita sadari ada seseorang dari masa lalu yang mengutuki kita, mengutuki kehidupan kita, dan mereka bersekutu dengan iblis, dimateraikan oleh kuasa jahat oleh iblis, dan itu menjadikan kutuk yang terus berkelanjutan di dalam setiap hidup kita. Bukan Tuhan Yesus tidak memberkati kita, tapi semua itu ada yang menghalangi kutuk yang ditaruh seseorang di dalam hidup kita. Siapa yang berkuasa memberikan kutuk ke dalam diri kita? Kutuk itu bisa diberikan oleh orang tua, oleh orang-orang di atas kita. Oleh gembala kita bisa mengutuki kita, oleh orang-orang yang Tuhan kuduskan, oleh orang-orang yang Tuhan berkati, itu bisa mengutuki kita. Oleh seseorang yang punya rasa sakit, itu bisa mengutuki kita. Oleh perjanjian-perjanjian yang mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita pernah datang ke dukun atau pernah memasang susuk atau sebagaimana. Itu ternyata ada kuasa-kuasa jahat yang secara langsung terikat ke dalam diri kita, yang bisa menyebabkan aliran berkat di dalam hidup kita itu tidak bisa langsung kita terima. Masih ada selubung-selubung, masih ada selubung-selubung gaib yang memaksa, yang menutup, atau juga karena nenek moyang kita yang punya roh-roh pemujaan terhadap kuasa-kuasa supranatural di zaman dulu yang kita tidak tahu pada waktu itu. Mungkin dari nenek kita atau juga mungkin dari leluhur, buyut-buyut kita yang punya perjanjian dengan roh-roh di masa lalu, roh-roh okultisme atau juga roh-roh penyembahan, itu bisa membawa kutuk ke dalam keturunannya. Atau juga kita pernah terlibat dengan sekelompok orang yang banyak memberikan seperti ilmu-ilmu gaib atau apapun itu bisa menjadi kutuk. Kutuk itu memang tidak terlihat. Tuhan Yesus itu seolah memberikan gambaran bahwa kutuk itu seperti selubung asap yang tidak terlihat. Dia tipis itu gambarannya itu kayak seperti plastik tidak terlihat, tapi tidak terlihat tapi dia nyata ada di dalam diri kita. Dan itu bisa dipatahkan oleh kuasa dari Tuhan. Itu bisa dipatahkan apa yang ada di Alkitab. Kamu bisa membaca bagaimana pelepasan kutuk itu semua sudah Tuhan Yesus tulis di dalam Alkitabnya. Kutuk atau kuk itu seperti apa? Kutuk atau kuk itu seperti tidak terlihat, dia itu tipis sekali, tapi dia bisa menyelubungi seluruh tubuh kita. Sehingga aliran berkat itu yang tadinya begitu besar yang Tuhan curahkan dari langit itu begitu besar berkat kita, tapi tertutup oleh kutuk itu sendiri. Tertutup oleh medan energi yang tidak terlihat, tapi dia benar-benar bekerja secara nyata, secara supranatural. Kutuk ini bisa mendatangkan kemiskinan, kegagalan dalam kehidupan. Bahkan semestinya kita harusnya berhasil, itu tidak bisa jadi berhasil. Kita menjadi sakit-sakitan, itu juga karena kutuk. Kita yang tadinya tiba-tiba sehat, lalu besok lusanya tiba-tiba jadi sakit, itu juga karena kutuk. Kutuk itu dibentengi oleh kuasa gelap yang bermanuver atau berinvestasi di dalam diri kita. Kutuk itu mendiami diri kita selama kita hidup. Kutuk itu ada di sana. Perangkat maut itu ada di sana. Tiba-tiba sepertinya kita itu berjalan baik-baik saja hari itu. Tiba-tiba seolah kayak ada gerombolan batu yang tiba-tiba ada di sana. Entah kenapa kita itu tidak bisa melihatnya. Tapi ini pentingnya doa ya. Kalau kita berdoa setiap hari, kutuk itu tidak akan terjadi secara menyeluruh ke dalam hidup kita. Tapi kutuk itu bisa dikatakan oleh kuasa doa yang kita doakan setiap hari. Kutuk itu bisa kita ubah dengan berkat.
Dan setiap kutuk itu bisa ditelusuri dari mana datangnya. Kutuk itu bisa berinvestasi di dalam diri kita seperti selubung tipis yang tidak terlihat. Tapi kalau kita punya kuasa supranatural, mata rohani, itu bisa terlihat banget seperti apa. Dan kutuk pun bisa terdeteksi itu datangnya dari mana. Dari perjalanan kita di masa lalu, atau di masa lalu kita pernah menyakiti orang atau sebagaimana, itu bisa menyebabkan kutuk. Yang mereka yang punya kesakitan di masa lalu bekerja sama dengan dukun dan dimateraikan dengan kuasa gelap, itu bisa menjadi kutuk dan menjadi kegagalan bahkan kebangkrutan bagi banyak sebagian orang. Mungkin kalian yang pernah atau mungkin orang yang rumah tangganya tiba-tiba kacau balau karena mengenal seseorang atau orang ketiga. Yang orang ketiga ini dia itu bekerja sama dengan dukun, yang dukun bekerja sama dengan setan. Itu bisa mendiami diri kalian dengan kutuk, sehingga ada kutuk pertengkaran, kutuk amarah. Itu ada roh jahat, ada roh setan yang mendiami diri kalian masing-masing. Itu juga dimateraikan oleh kuasa jahat. Dan Tuhan Yesus sangat tidak menyukai pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kenapa dimateraikan? Kita sendiri tidak akan tahu itu dimateraikan oleh kuasa jahat atau tidak. Karena itu akan untuk orang yang sudah punya kapasitas untuk melihat secara supranatural, mereka akan tahu. Ada segelnya. Ada segel yang tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Segel itu seperti segel darah yang telah dimateraikan oleh iblis. Nah, kalau orang Kristen yang diperbarui dalam Kristus Yesus, yang telah menerima urapan Roh Kudus, itu kita juga punya segel. Kita juga punya segel rohani yang dimateraikan oleh Tuhan langsung. Itu kita bisa lihat perbedaan segelnya itu berbeda sekali. Memang segelnya itu segel-segel darah ya, segel darah. Segel darah orang Kristen dengan segel darah orang yang punya kuasa-kuasa jahat atau segel itu bisa kita lihat satu persatu. Nah, itulah kenapa kita harus minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa membeda-bedakan roh, untuk bisa membeda-bedakan roh. Nah, ada orang yang dia itu mau dibawa puncak, tapi karena dia punya masalah di masa lalu, mungkin dia punya janji-janji di masa lalu yang tidak dia laksanakan, ternyata itu bisa menyebabkan sakit hati kepada orang-orang yang dia janjikan, sehingga orang-orang yang merasa disakiti ini bekerja sama dengan dukun, dan dukun memakai kuasa gelap untuk menyegel keberuntungan dia. Jadi keberuntungan dia itu secara mendadak itu bisa hilang spontan dari dirinya. Itulah makanya kita harus menabur yang baik di ladang Tuhan, agar Tuhan membersihkan segala kutuk masa lalu. Bagaimana melepaskan kutuk itu adalah dengan doa pelepasan. Doa pelepasan yang dipimpin oleh orang-orang kudus yang Tuhan berikan talenta untuk bisa melihat pelepasan itu terjadi. Orang-orang kudus yang Tuhan pilih, yang Tuhan berkati dengan karunia kenabian, karunia profetik, nubuatan, itu bisa melepaskan kutuk itu semua. Bahkan gembala-gembala, pendeta-pendeta yang dikaruniai dengan profetik, yang dikaruniai dengan talenta untuk bisa melihat pengerjaan Tuhan yang supranatural, mereka bisa melepaskan segala kutuk itu dalam diri kalian. Kutuk itu, dan orang yang melepaskan kutuk ke dalam keluarga seseorang, yang itu juga mereka punya balasan dari setan. Setan juga menumpangi mereka juga dengan kutuk. Jadi orang yang mengutuki kita juga akan dikutuki oleh setan itu sendiri. Seperti apa kutuk yang mereka terima? Kutuk itu bisa mereka alihkan. Mungkin kalau keberuntungan kita mungkin diambil oleh orang yang punya sinergi dengan setan, itu diberikan ke dalam diri mereka. Tapi setan membalikkannya, itu memberikan ketidakberuntungan kepada keturunan mereka. Apakah berkat bisa diambil? Bisa. Berkat seseorang bisa diambil kalau orang itu bekerja sama dengan setan. Tapi kabar buruknya adalah Tuhan tidak akan menerima kita di surganya. Kita tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan.
Ketika kita sudah bekerja sama dengan setan, itu Tuhan Yesus sangat cemburu. Tuhan tidak akan menerima kita. Ketika kita berdoa pun, Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Mungkin engkau diberkati dalam segala sesuatunya, itu karena engkau mengambil berkat dari orang lain yang setan pindahkan ke dalam dirimu. Dan Tuhan tidak menyukai itu semua. Engkau mungkin boleh beruntung di dalam dunia ini, tapi engkau tidak akan menerima kuasa kerajaan surga yang telah diberikan Tuhan cuma-cuma ke dalam dirimu, hanya karena keegoisanmu. Apakah kutuk bisa dilepaskan? Kutuk bisa dilepaskan. Kutuk itu bisa membuat kita miskin 7 turunan juga bisa. Kutuk dari masa lalu atau kutuk dari keturunan. Mungkin orang tua kita dulu pernah punya perjanjian atau punya pesugihan atau kekayaan dari masa lalu yang mungkin anak keturunannya tidak tahu, tapi itu sudah dimateraikan oleh iblis dan menjadi kutuk kemiskinan di dalam diri kita kalau kita nggak meneruskan perjanjian dengan iblis. Makanya perjanjian dengan iblis itu harus diteruskan, dilanjutkan. Kalau tidak, kita akan mengalami kemiskinan selama 7 turunan. Siapa yang mengalami kemiskinan? Tentu bukan kita yang melakukan persetujuan atau perjanjian dengan iblis itu ya. Tapi adalah keturunan kita yang menerima hadiah itu semua. Kalau kita tidak menginginkan segala itu, maka ketika melakukan sesuatu, berhentilah untuk menggunakan kemarahanmu. Berhentilah untuk mengambil keputusan ketika engkau marah atau ketika engkau dalam badai emosi. Itu artinya setan sedang menguasai dirimu. Maka engkau harus melepaskan segala lingkup di masa lalu. Masa lalu kita yang terlalu menyekap kita, engkau harus lepaskan itu semua. Seandainya engkau pernah sukses di masa lalu, itu sebagai hantu di dalam kehidupanmu, itu bisa membuat berkat Tuhan tidak datang secara berkelimpahan karena engkau masih tersekap dalam pikiran masa lalu. Kamu harus berani melepaskan segala sesuatu, keagunganmu di masa lalu. Engkau mungkin Tuhan biarkan menikmati kesengsaraan hari ini bukan tanpa sebab. Engkau mungkin membatasi Tuhan secara berkat, engkau mungkin membatasi. Engkau mungkin terlampau menggunakan akal logikamu sehingga menutup segala berkat Tuhan. Engkau mungkin menggunakan kemampuanmu, itu semua menutup berkat Tuhan. Engkau tidak mengandalkan Tuhan secara keseluruhan di dalam hidupmu. Engkau mungkin karena perangkap yang orang taruh di dalam tubuhmu, itu bisa menyebabkan engkau malas bergerak. Kutuk itu bisa membuat kita malas bergerak. Karena ada selubung yang menutup tangan kita untuk bergerak. Kita seolah malas bergerak, terperangkap dalam dimensi kita sendiri, seolah-olah dunia kita hanya itu-itu saja. Dan itu akhirnya membuat setan semakin tertawa untuk kesengsaraan kita. Musuh akan semakin tertawa. Karena ketika seseorang yang bekerja sama dengan kuasa setan, itu mereka selalu punya komunikasi intens untuk melihat perkembangan orang yang diberikan kutuk. Jadi mereka tahu seberapa orang ini miskinnya, seberapa keuangannya carut marutnya. Mereka turut memonitorin, memberikan monitor. Dan setan memberikan laporan-laporan kepada mereka. Tapi apa gunanya kalau kita bekerja sama dengan setan? Kita tidak akan menerima kuasa kerajaan surga yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma. Pelepasan kutuk adalah dengan kita semakin menaruh iman, selalu berdoa setiap hari. Dan sebenarnya selalu ada peringatan di dalam hidup kita. Mungkin engkau yang bekerja di trading atau finansial atau apapun, ketika engkau hari itu mengalami seandainya contohnya tiba-tiba terpleset atau juga terjatuh, saat itu Tuhan itu sebenarnya memberikan kayak bom waktu gitu loh. Oh, hari itu berarti kamu jangan bertrading atau berinvestasi, kamu bisa kalah, bisa rugi. Tiba-tiba terjatuh, itu artinya Tuhan sudah memberikan peringatan. Berarti kamu jangan melakukan hal-hal yang seperti kayak berinvestasi, bertrading, atau bekerja di bursa saham yang mengambil keputusan hari itu juga jangan. Itu artinya Tuhan sedang memberi kalian garis besar.
Kayak memberikan lampu merah, peringatan, jangan melakukan apapun di hari itu karena akan ada kerugian besar. Contohnya ya, seandainya kalian terpleset hari itu, terjatuh pada hari itu, atau juga tiba-tiba kalian membuat kopi gelasnya pecah, jangan melakukan apapun di hari itu juga karena akan mendatangkan kerugian besar. Tuhan itu sebenarnya telah memberi kita garis besar dalam hidup kita. Bahkan Tuhan itu memberi peringatan lewat orang-orang terdekat kita. Misalnya tiba-tiba orang terdekat kita marah atau apapun, itu juga bisa bertanda peringatan-peringatan dari Tuhan langsung yang Tuhan berikan mandat kepada mereka. Dan pelepas untuk kalian yang saat ini mungkin ketika mau sukses tiba-tiba gagal, itu karena ada kutuk. Kalian tidak usah khawatir, kalian bisa melepaskan kutuk itu. Dan di video selanjutnya saya akan melepaskan kutuk untuk kalian semua, biar kutuk itu terlepas dari tubuh kalian dan agar kalian semakin diberkati secara supranatural oleh Tuhan. Karena sebenarnya berkat Tuhan itu baru setiap pagi, setiap hari, selalu baru diperbarui. Dan kalian gak usah memusingin kenapa orang di masa lalu atau keturunan kalian punya ini atau itu bla bla bla. Kalian gak usah, kalian abaikan saja kenapa kutuk itu datang, gak usah kalian pikirkan karena kalian tidak ahli di bagian itu. Karena kutuk itu memang ada, zaman sekarang pun banyak banget kutuk itu. Kutuk itu bisa karena penyakit tiba-tiba, bahkan ketidakberuntungan secara terus menerus berkala, itu juga karena kutuk. Semakin orang semakin sakit hati, semakin orang itu semakin mengutuki kita, semakin orang itu berani sampai mengutuki keturunan kita. Bahkan orang-orang itu terlihat memang tidak terlihat tidak tampak mereka itu jahat atau apa. Mereka akan berusaha menyuguhkan hati yang polos, hati yang seolah penuh cinta, tapi mereka punya manuver, punya kamuflase. Jadi ketika kalian menemukan orang-orang seperti itu, berhati-hatilah. Intinya jangan membuat sakit hati orang. Jangan memberikan janji-janji palsu yang tidak bisa kalian genapi atau tidak bisa kalian tidak bisa kalian lakukan pada orang itu. Jangan sekali-kali berjanji atau beromong kosong, termasuk berjanji kepada anak kita. Termasuk berjanji kepada anak kita, janji-janji yang akan mendukakan anak kita, itu juga mendukakan Roh Kudus. Ternyata Tuhan itu memberikan hati yang begitu besar kepada anak-anak kecil. Ketika engkau mendukakan hati anakmu, engkau mendukakan hati Roh Kudus. Engkau mendukakan hati Roh Kudus, engkau mendukakan hati Tuhan. Itu membuat berkat Tuhan juga tertunda atas hidupmu. Jadi ketika kita pernah bersalah kepada anak kita, minta maaflah, maka berkat gerbang Tuhan akan terbuka untuk menerima maafmu itu juga. Dan percayalah, sebenarnya kutuk itu bisa dipatahkan. Kutuk itu juga bisa diubahkan menjadi berkat. Karena di dalam kutuk itu mungkin ada peristiwa-peristiwa yang memang disodorkan tidak baik. Tapi sebenarnya ketahuilah, di dalam setiap itu Tuhan bisa melipat gandakan segala berkat kita yang terbuang oleh musuh. Tuhan sanggup berikan di hari, Tuhan bahkan bisa menebusnya ketika kita benar-benar bersepakat dengan Tuhan. Ketika kita menaruh hati kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik, mari belajar berdoa setiap hari kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita harus mengucap terima kasih. Karena mengucap terima kasih, mengucap segala kebaikan itu, perlahan-lahan itu akan mengikis kutuk yang ada di dalam diri kita. Berbuat baik setiap hari, berdoa dengan baik setiap hari. Bahkan ketika mau tidur pun itu penting banget berdoa kepada Tuhan, berbahasa roh, minimal berbahasa roh 30 menit sampai 2 jam di dalam sela-sela kehidupan kita, itu bisa mematahkan segala kutuk, segala kuasa jahat. Kenapa saya anjurkan berdoa dalam bahasa roh? Karena berdoa dengan bahasa roh itu bisa
menghilangkan kutuk itu sendiri, bisa menghilangkan kuk itu sendiri. Karena bahasa-bahasa roh itu adalah bahasa-bahasa yang diterima oleh Tuhan langsung, dan setan tidak mengenali bahasa itu. Sehingga engkau bisa langsung berkata-kata dan meminta pelepasan secara langsung dari Tuhan Yesus tanpa setan mengetahuinya. Kalau engkau ingin berkatnya, ingin diperkaya di dalam Tuhan, engkau harus bergumul ke dalam Tuhan. Engkau harus selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menuntunmu. Bahkan untuk engkau yang investasi saham pun, untuk trading segala macam pun, minta Tuhan campur tangan, karena Tuhan akan tunjukkan. Engkau bisa Tuhan akan berikan kamu tanda-tanda. Misalnya ini sepertinya tanda-tandanya itu seperti kayak Tuhan akan minta kamu turun atau naik, itu nanti ada tanda-tandanya. Tuhan akan bersuara langsung kepadamu. Tuhan menuntun setiap pekerjaan kita, bahkan tangan kita pun dituntun oleh Tuhan, karena tubuh kita, anggota tubuh kita ini milik Tuhan. Maka Tuhan yang memiliki wewenang untuk menentukan hidup kita. Hidup kita mau diberkati atau menjadi berkat bagi banyak orang lain, itu Tuhan yang memberikan itu semua, karena tubuh ini kepunyaan Tuhan. Bahkan pikiran ini, kepandaian kita pun kepunyaan Tuhan. Maka kita harus berserah penuh kepada Tuhan, minta pertolongan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan mengubahkan kemiskinan kita menjadi kaya. Tuhan yang akan mengubahkan ketidakberuntungan kita menjadi selalu orang yang beruntung, selalu orang yang hoki. Itu karena Tuhan, bukan karena kita. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal keberuntungan, karena keberuntungan itu punya Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan, tapi segala sesuatu yang buruk itu datangnya dari iblis, kuasa jahat. Sebenarnya kuasa-kuasa jahat ini rohnya lebih besar di dalam diri kita. Kenapa kita punya roh yang lebih besar di dalam diri kita? Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Maka pergunakan otoritasmu untuk melepaskan kutuk itu, untuk engkau menerima berkat Tuhan secara supranatural. Sebenarnya di tahun 2026 ini Tuhan itu mengucurkan berkat yang supranatural untuk mereka yang percaya. Di ladang tandus Tuhan akan memberkati berkali lipat. Percayalah dengan iman. Karena saya melihat Tuhan tuh kayak menaruh energi yang besar kepada orang-orang yang benar-benar percaya dengan iman penuh, itu kayak akan dihantam oleh berkatnya yang luar biasa. Mungkin mereka 10 tahun mereka mengalami tahun kering, tapi di saat itu juga Tuhan akan memberkati bisa 100 kali lipat ke dalam kehidupan kalian. Setiap apa yang kalian pekerjakan, apa yang sedikit ditaruh di tangan kalian, itu akan menjadi berkat yang besar, berkat yang multi talenta, berkat yang pelipat gandaan yang luar biasa. Percayalah, fokusmu alihkan kepada Tuhan. Jangan melihat kondisimu hari ini. Karena ketika engkau melihat kondisimu yang stagnan, kau berkata, ya Tuhan, tidak ada jalan terbuka. Tapi ketahuilah, Tuhan mungkin menutup jalanmu, rezekimu yang kecil, tapi Tuhan akan membuka rezekimu yang besar. Pintu lain yang terbuka, itu akan datang pelipat gandaan. Kita tidak akan tahu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberitahu. Bahkan ketika kalian bekerja di pasar saham pun, kalian akan tahu Tuhan ini akan membawa kemana. Tuhan akan ngasih tahu. Fokus kita bukan pada apa yang kita kerjakan, tapi pada Tuhan. Usahakan segala sesuatu, baik dalam bekerja apapun, selalu berdoa. Minta tuntunan Tuhan. Minta Tuhan berkati. Minta Tuhan meneguhkan untuk menjadikan pekerjaan kalian bisa menjadi berkat bagi diri kalian. Terima kasih sudah share. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga Tuhan Yesus memberkati setiap kalian. Dan saya percaya hari ini akan banyak hal-hal baik yang Tuhan bagikan untuk kalian, dan berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan percayalah, iman itu bukan bertumbuh dari karena kita melihat kondisi kita hari ini, tapi imanlah pada pengharapan. Fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan bisa merubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi kemungkinan. Bahkan Tuhan bisa membuka satu
5 pintu mungkin tertutup buatmu saat ini, tapi ketahuilah ada 1 pintu besar yang terbuka untukmu. Dan Tuhan sudah taruh kuncinya itu di tanganmu, tinggal menunggu saatnya Tuhan akan berkata, ya ini timingmu untuk ku bawa naik tinggi, kau akan kujadikan pelipat gandaan. Untuk semua bangsa melihat bahwa ada penyertaan di dalam kehidupanmu, bahwa engkau adalah orang-orang kudus yang ku berkati dalam segala peristiwa kehidupanmu. Bahkan segala sesuatu yang buruk tidak akan kubiarkan menimpa hidupmu. Bahkan bilang kau sakit saat ini, Tuhan akan membuat kesembuhan di dalam dirimu. Bahkan kalau saat ini orang-orang menaruh kutuk di dalam dirimu, ketika engkau memaafkan mereka, ketika engkau melepaskan pintu maaf, pintu pengampunan kepada mereka, mungkin saja Tuhan bisa mengalihkan kutuk itu ke dalam diri mereka, atau juga Tuhan itu bisa mencabut kutuk itu untuk mereka musuh-musuhmu melihat perbuatan Tuhan yang mulia dan ajaib. Doakan musuh-musuhmu, karena mendoakan mereka sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Mengampuni mereka sama dengan memberikan kasih kepada Tuhan Yesus. Lakukan pekerjaan hari ini karena Tuhan memperhatikan setiap apa yang kita kerjakan hari ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita. Tapi lakukanlah segala sesuatu pekerjaan berdasarkan kasih kita, iman kita kepada Yesus Kristus, karena Tuhan akan membalasnya berkali lipat. Apa yang kau tanam di ladangnya Tuhan, di pekerjaannya Tuhan, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Apa yang semulanya sial bisa Tuhan menjadi ubah menjadi keberuntungan. Itulah hidup di dalam Kristus. Segala sesuatu tidak mengenal musim. Mungkin orang berkata musim 2026 adalah musim kesurangan, tapi di dalam Roh Kudus tidak ada musim kesurangan. Karena kita adalah anak terang, pembawa berkat Tuhan yang berlimpah. Ada padi-padi gandum-gandum yang berlipat ganda, berbuah-buah. Karena kita menaruh iman kita bukan dari pekerjaan kita, tapi kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus di sana, di surganya bisa melakukan segala sesuatu. Kita ini anak-anaknya yang menerima titipan berkat langsung dari surga. Ketika engkau mengetahui hidupmu sedang tidak baik-baik saja, berkatalah kepada Tuhan, ya Tuhan, aku ingin engkau memberkati kehidupanku. Sebagaimana Abraham, siapa yang mengutuki Abraham sama dengan mengutuki dirinya sendiri. Siapa yang memberkati Abraham sama dengan memberkati dirinya sendiri. Maka berkatilah orang-orang yang kudus, doakanlah orang-orang yang kudus, maka engkau akan diberkati Tuhan berkali lipat. Jangan lukai hati orang-orang yang kudus, hati orang-orang yang diberikan mandat Tuhan untuk memberitahukan nubuatan-nubuatan kasih Tuhan. Semakin kamu memberkati mereka, mendoakan mereka, aliran berkat-Mu, curahan rezekimu begitu deras, begitu luar biasa. Luangkan waktu untuk mengenal isi hati Tuhan secara profetik. Tuhan memakai setiap orang-orang kudus ini menjadi jembatan, menjadi suara Tuhan yang untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kamu. Sebenarnya doa-doa kamu itu sudah dijawab, hanya menunggu waktu pastinya Tuhan. Jangan menghakimi orang-orang yang saat ini berdoa. Teruslah berdoa dan teruslah berdoa, karena doa kalian tidak akan sia-sia saja. Tuhan sudah menaruh doa kalian di prioritasnya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Jangan berkata, ya Tuhan, kenapa doaku tidak dijawab? Doamu pasti dijawab, hanya menunggu waktunya Tuhan. Teruslah berdoa dan berkata-katalah dalam bahasa roh, mengucapkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan membimbing setiap jalanmu. Kau akan diberi kelapangan, bahkan kau akan diberikan berkat yang luar biasa. Gandum-gandum yang kering itu bisa Tuhan ubahkan menjadi bulir-bulir gandum yang penuh. Di tahun yang kekeringan, di tahun yang sangat tidak mungkin, Tuhan bisa membuka jalan secara ajaib dan supranatural. Percayalah, kasih Tuhan kepada dirimu tidak terbatas hanya hari ini. Dan kamu percaya ini adalah isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di dalam setiap hati saya, untuk saya menyuarakan kepadamu, untuk memberitakan kasih Tuhan yang begitu besar. Tuhan Yesus telah ada di sana, menunggumu untuk datang. Bahkan Tuhan begitu murah hatinya, Dia mengulurkan tangannya. Datanglah anakku ke dalam diriku, aku akan melepaskan segala beban penderitaanmu, karena di dalam diriku ada cinta, ada kedamaian, ada ketenangan. Itulah yang Tuhan taruh di dalam setiap perkataannya. Tuhan begitu mengasihi kita dengan sepenuh hati. Kasih Kristus membanjiri engkau dengan kuasa-kuasa yang luar biasa. Engkau akan ditahirkan dari penyakitmu, engkau akan disembuhkan. Tidak usah engkau bergantung pada apapun hari ini. Engkau mungkin masih merasakan gejala-gejala tubuhmu yang tidak enak. Percayalah, ketika Tuhan berkata engkau telah sembuh, karena bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Bahkan engkau yang hari ini imanmu begitu kering, hari ini Tuhan akan membuat iman itu kembali utuh.
Iman yang goyah itu akan Tuhan kuatkan. Bahkan Natal ini akan menjadi Natal sukacita, bukan karena berkat yang kita terima dari Tuhan, karena Tuhan Yesus bertata di dalam Natal kali ini. Tuhan yang akan memimpin ibadah-ibadah Natal di seluruh dunia. Tuhan hanya ingin mendengar engkau berkata, Tuhan aku datang, aku mau engkau sepenuhnya, seutuhnya. Tuhan akan bertata di dalam Natal tahun ini, karena Tuhanlah yang akan jadi gembala agung di seluruh dunia bagi Natal kali ini. Tuhan ingin mendengarkan suara-suara nyanyian-nyanyian kita mengalun sampai di kerajaannya, di kemuliaannya. Maka datanglah pada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Tuhan satu-satunya orang yang mampu memberkati engkau dan mampu memutarbalikkan fakta dalam hidupmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kunci keselamatan. Tuhan Yesus saat ini telah memberkati engkau, telah menyembuhkan engkau. Percayalah itu dengan iman, bukan pada kondisi kita hari ini. Jangan imani gejalamu, tapi fokuslah tetap pada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kata sembuh, maka itu sembuh. Dan yakinlah bahwa segala nubuatan ini datangnya dari Tuhan. Libatkan Tuhan dan beri Tuhan waktu luang yang banyak, karena Tuhan mengasihimu dengan sangat-sangat teramat luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, karena kalian akan semakin banyak diberkati dengan kuasa-kuasa profetik nubuatan yang Tuhan taruh di dalam setiap hati saya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan like pada video ini, karena ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita seiman yang memang butuh peneguhan, butuh penguatan di tengah krisis dunia. Akan semakin banyak iman-iman yang semakin krisis. Maka datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan menerimamu dengan tangan terbuka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu.